Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Bunda Nikmatus Sholihah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohmatul Ummah dengan NIM 0601-25014 dan rekan saya Refa Agisia Salsabila dengan NIM 0601-03250-013. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian mukjizat. Secara bahasa, kata mukjizat berasal dari akar kata ajaza, yu'jizu, i'jaz yang bermakna melemahkan atau menjadikan seseorang tidak mampu melakukan sesuatu. Masdar dari kata ini adalah i'jaz yang berarti kelemahan atau al-da'f atau ketidakmampuan. Misalnya, ungkapan a'jazani al-amru berarti perkara itu luput atau membuatku tidak mampu. Kata i'jaz juga dapat berarti membuat orang lain tidak mampu. Seperti dalam ungkapan a'jazu akahu, ia membuat saudaranya tidak mampu atau bermakna menemukan seseorang dalam keadaan lemah. Seperti a'jaztu Zaidan atau mendapati Zaid tidak mampu. Orang yang menyebabkan ketidakmampuan disebut mu'jiz dan bentuknya jamaknya adalah mu. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur mukjizat. Ada beberapa elemen penting yang harus ada agar sesuatu bisa disebut mukjizat. Elemen-elemen tersebut meliputi 4. Yang pertama, peristiwa luar biasa. Di sini peristiwa luar biasa adalah mukjizat berbeda dengan peristiwa alam, sihir, atau fenomena lain yang tampak menakjubkan. Peristiwa alam meski luar biasa masih bisa dijelaskan melalui hukum sebab akibat yang berlaku. Sementara itu, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang berada di luar jangkauan hukum alam dan tidak dapat dijelaskan atau ditiru oleh manusia. Karena itu, hal-hal seperti hipnotis atau sihir tidak termasuk mukjizat, sebab keduanya bisa dipelajari, dilatih, dan dijelaskan secara rasional. Untuk yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang nabi. Di sini dijelaskan kejadian luar biasa tidak otomatis disebut mukjizat. Suatu peristiwa hanya dianggap mukjizat jika terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kebenaran. Misalnya, jika peristiwa luar biasa muncul sebelum seseorang diangkat menjadi nabi, hal itu disebut irhas, yakni tanda-tanda kenabian sebelum turunnya wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, maka setelah beliau tidak mungkin ada mukjizat lagi. Namun, bukan berarti peristiwa luar biasa tidak bisa terjadi. Hal itu masih mungkin ada, hanya saja tidak termasuk kategori mukjizat. Untuk yang ketiga, tantangan yang tidak mampu ditiru oleh penampang, yaitu suatu peristiwa hanya dapat disebut mukjizat jika memenuhi syarat tertentu. Pertama, harus ada pengakuan dari individu yang bersangkutan bahwa ia adalah seorang nabi. Kedua, peristiwa luar biasa itu harus sesuai dengan wahyu atau ajaran yang disampaikannya, bukan sekedar kejadian menakjubkan tanpa kaitan dengan risalah. Misalnya, jika seorang nabi dikatakan mampu membuat batu berbicara, namun ia sendiri tidak mengakui hal tersebut dan bahkan menyatakan bahwa itu dusta, maka peristiwa itu tidak tergolong mukjizat, melainkan penipuan atau keajaiban palsu. Untuk yang keempat, mengandung tantangan terhadap keraguan nabi. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran kenabian, sehingga jika ada orang lain yang mampu menandingi atau menirunya, maka klaim kenabian tersebut bisa diragukan. Karena itu, setiap mukjizat selalu sesuai dengan konteks zaman dan bidang yang paling menonjol dalam masyarakat saat itu. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular ditunjukkan kepada masyarakat Mesir yang ahli dalam sihir. Mukjizat tersebut terbukti melampaui kemampuan para pesihir hingga mereka terdiam dan akhirnya mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk peringatan dan kabar gembira bagi orang beriman.
bukan syair, sihir, atau khayalan, melainkan kalam Allah yang murni. Yang kedua, keistimewaan bahasa Al-Quran. Gaya bahasa khas, berbeda dari sejak atau syair Arab. Susun kalimatnya indah, ritmis, namun tidak terikat kaidah puisi Arab. Orang Arab fasih sekalipun tidak mampu menandinginya. Untuk yang ketiga, tantangan ayat tahaddi. Pertama, diminta membuat kitab semisal Al-Quran, contohnya surat At-Tur ayat 34. Ini yang kedua, diminta membuat 10 surah semisal surat Al-Hud ayat 13. Yang ketiga, diminta membuat 1 surat saja, yaitu surat Yunus ayat 38. Hasilnya mereka tetap tidak mampu. Untuk yang keempat, penegasan Allah. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad SAW, melainkan mukjizat Allah. Di sini dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Bahkan jika jin dan manusia bersatu, mereka tidak akan mampu membuat yang semisal. Dicontohkan surah Al-Isra ayat 88. Untuk yang kelima, kemujizatan sepanjang zaman. Berlaku tidak hanya lagi bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Terlihat dalam kebenaran fakta ilmiah, kisah umat terdahulu, hingga berita tentang masa depan. Al-Quran tetap menjadi mujizat abadi hingga akhir zaman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kemujizatan. Aspek-aspek kemujizatan ini ada 4. Yang pertama ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu sendiri, gaya bahasa Al-Qurannya indah, unik, mudah dipahami, dan mampu memukau hingga mengubah hati pendengarnya. Kemudian yang kedua ada aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran menyinggung fakta ilmiah untuk menunjukkan kebesaran Allah, bukan hanya sebagai kitab sains. Al-Quran memberi isyarat tentang fenomena alam sebelum ditemukan ilmu modern. Contohnya, proses pembentukan awan dan hujan pada Quran surat An-Nur ayat 43. Tujuannya bukan menjadi buku sains, melainkan menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga ada aspek berita gaib, yang berisi tentang Al-Quran membuat nubuah, kisah umat terdahulu, dan fakta ilmiah yang terbukti kebenarannya sepanjang masa. Pada aspek berita gaib ini, memiliki contoh sebagai kesatuan alam pada Quran surat Anbiya ayat 30. Kemudian ada juga perkawinan tiap benda pada Quran surat Ad-Dzariyat ayat 49, dan perbedaan sidik jari pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 sampai ayat 3. Kemudian aspek yang keempat atau yang terakhir ada aspek isyarat ilmiah. Al-Quran ini memberi isyarat ilmiah tentang alam semesta dan gunung sebagai pasak bumi. Pada aspek ilmiah ini menyentuh berbagai bidang ilmu. Yang pertama ada astronomi, seperti bumi bulat, matahari berotasi, sinar bulan pantulan. Kemudian yang kedua ada pada geologi. Geologi contohnya sebagai gunung, sebagai pasak penyeimbang bumi. Selanjutnya ada pandangan ulama tentang kemujizatan. Ijaz Al-Quran itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama ijaz yang ada pada Al-Quran itu sendiri menurut tokoh Mula'ala bin Nafsi. Kemudian yang kedua ijaz dengan memalingkan manusia untuk menandinginya menurut tokoh Mu'tazilah yaitu As-Sirfat. Menurut pendapat ulama tentang Mula'ala bin Nafsi, balaghah dan fasahahnya itu bahasa Al-Quran itu sangat tinggi, indah, dan tanpa cacat. Kemudian uslub yang unik, susunan berbeda dengan syair atau prosa Arab, mempesona dan tidak tertandingi. Adapun juga berita gaibnya, Al-Quran itu mengabarkan masa lalu dan masa depan. Misalnya kemenangan Romawi pada Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 3. Ada juga kandungan ilmu dan hikmahnya, mengandung pengetahuan dan kebijaksanaan yang dalam. Kesimpulannya, Al-Quran mukjizat karena lafaz paling fasih, susunan paling indah, makna yang valid, berita sejarah dan nubuwah benar adanya. Adapun juga pendapat tentang As-Sirfah yang merupakan tokoh Mu'tazilah. Menurutnya, Allah memalingkan orang Arab untuk tidak menandingi Al-Quran, padahal mereka mampu. Ada juga menurut Al-Murtadha, Allah mencabut ilmu mereka sehingga tidak mampu membuat tandingan. Jadi menurut Al-Bikilani, pendapat As-Sirfah itu lemah karena jika benar, maka yang mukjizat adalah pemalingannya, bukan Al-Quran itu sendiri. Kemudian faktanya, kemujizatan ada pada keistimewaan Al-Quran, bukan karena halangan luar. Jadi, kesimpulan dari ijaz Al-Quran ini, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar
Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat ditandingi manusia maupun jin karena melampaui hukum alam dan kemampuan akal. Kemujizatannya tampak dari berbagai aspek seperti keindahan, bahasa, berita gaib, kebenaran ilmiah yang terbukti seiring perkembangan sains, hingga isyarat ilmiah yang relevan sepanjang zaman. Perbedaan pandangan para ulama mengenai letak kemujizatan Al-Quran semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam, namun semuanya bermuara pada satu kesimpulan, bahwa Al-Quran adalah mukjizat abadi sekaligus petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan di hati Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.